Kami persembahkan program Santapan Rohani. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kita kembali di dalam channel Santapan Rohani ini. Kiranya damai yang daripada Yesus Kristus serta pertolongan dan perlindungan yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi umat-umat-Mu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidup. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai pelajaran kebenaran firman. Tuhan Yesus, biarlah Engkau urapi Tuhan. Engkau berikan hikmat pengetahuan, supaya kami Tuhan dapat mengikuti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sebentar tertabur di tengah-tengah kami Tuhan, menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dikasih nama Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 24. Matius 8 ayat 24, demikian kebenaran firman Tuhan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut,
di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Bapak Ibu Saudara, Yesus pura-pura tidak tahu. Ketika kita membaca peristiwa perjalanan Yesus beserta murid-muridnya, banyak pertanyaan menggelitik di hati kita. Timbul rasa penasaran, apakah Yesus pura-pura tidak tahu? Mestinya kan jika Yesus tahu akan ada badai, mengapa membiarkan murid-muridnya tetap berlayar, saudara? Hal yang sama juga terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bukankah Yesus tahu sebelum masalah datang dalam hidup kita? Kalau Tuhan tahu, mengapa Dia membiarkan hal itu menimpa hidup kita, saudara? Apalagi jika kita membaca ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, bukan murid-murid yang naik perahu lebih dulu, tetapi Yesus, murid-murid mengikutinya. Berjalan bersama Tuhan tidak selalu berarti bebas masalah, saudara. Kita berada di dunia yang sudah dikutuk Tuhan ini. Badai penyakit, badai ekonomi, dan badai rumah tangga bisa saja timbul sewaktu-waktu. Malam itu tidak ada yang menyangka akan muncul badai, saudaraku. Murid-murid sebagian berlatar belakang mantan pelayan semua. Mantan nelayan, saudara. Mereka tahu betul kapan musim angin sakal. Mereka pasti berkata kepada Yesus jika malam itu adalah malam musim badai muncul. Sebagai manusia kita juga punya banyak pengalaman. Kita sudah berhitung dengan teliti, membuat kalkulasi yang matang, perencanaan yang cermat untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita, saudara. Kita yakin semuanya ke depan akan berjalan dengan lancar. Apalagi sebagai orang beriman, kita sudah mendoakannya. Kita pun mengundang Yesus. Tuhan menyertai rencana kita. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mendadak sekali muncul angin ribut. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Sekonyong-konyong artinya tiba-tiba, mendadak, tidak diduga, saudara. Nah, ini yang repot. Jika yang datang mendadak, hal yang baik dan menyenangkan, hati kita senang, Bapak Ibu. Tetapi jika yang menghampiri kita masalah apalagi sangat berat, siapa yang sanggup menghadapinya? Dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa diduga, saudara. Kita seringnya tidak siap, langsung goyah. Kita kehilangan keseimbangan, bahkan terkapar. Kita cenderung menyalahkan Tuhan, saudara. Mengapa membiarkan hal itu terjadi? Apa Tuhan bermaksud membuat kejutan? Atau memang Tuhan sengaja membuat hidup kita kalang kabut? Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ikuti kupasan firman Tuhan ini. Kita akan berturut-turut merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam channel ini, tentunya mengenai perjalanan Yesus dengan murid-muridnya. Esok kita sambung kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat, salam sehat dan salam hebat.
Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara pun dimanapun berada. Saudara pendengar dimanapun berada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apabila diberkati dengan renungan ini, boleh mendukung dengan tekan tombol subscribe. Pilih ikon loncengnya supaya setiap notifikasi atau setiap video terbaru terupload dalam channel ini boleh ternotifikasi di handphone atau laptop Bapak Ibu Saudara. Dan apabila juga berkenan boleh membagi renungan ini kepada teman-teman kerabat atau kita buat sosial media kita untuk pelayanan kebenaran firman Tuhan. Kita bagi video ini kepada teman-teman kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami sudah mendengarkan renungan firman, renungan pagi, santapan rohani pada pagi hari. Kami bersyukur sebab itulah tandanya cinta kasih Yesus bagi kami umat-umat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau merenungkan dan meneladani firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau berikanlah hikmat, pengetahuan dan kekuatan bagi kami mengikuti kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, apabila di antara para pendengar ada yang mengalami sakit ya Tuhan, biarlah Engkau jamah, pulihkan dan sembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan, yang berbeban berat Kau berikan kekuatan dan jalan keluar. Dalam nama Yesus Tuhan, dengarlah doa hamba-Mu, dengarlah doa kami umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sebentar para pendengar akan melaksanakan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan, tutup bungkus pagar dengan malaikat surga dan berkatilah usaha pekerjaan yang digeluti daripada seluruh para pendengar pada saat pagi hari. Dalam nama Yesus, campur tanganlah Engkau Tuhan di setiap aktivitas umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali di dalam renungan firman Tuhan, santapan rohani selanjutnya. Haleluya. Amin.